Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membagikan tutorial cara memperbaiki ini TV Nagoya dengan kerusakan begini. Kita tekan ya. Nah, itu hanya suara ya, terdengar suara. Langsung saja kita bongkar untuk casingnya. Dan ini mesinnya ya. Kita coba lagi, kita hidupkan untuk TV-nya. Kita coba lagi untuk TV-nya ya. Setelah kita buka untuk casingnya, seperti biasa untuk TV ini memakai IC 8895, pakai Toshiba, pakai ini ya, hanya satu chipset ini IC ini ya. Langsung saja kita coba gimana sih untuk kerusakan jenis ini. Nah, ini dia, hanya ini ya, suaranya terdengar begini. Langsung saja kita bongkar untuk casingnya. Maksud saya ini mesinnya kita balik dulu dan kita cek ya. Sebelum berlanjut kita pasang dulu ya. Ini kita pasang dulu kabel AC luar dulu di sini, karena untuk kabel yang aslinya nggak saya pakai. Kita kasih kabel luar dulu. Untuk pemasangan kabel ini jangan sampai kebalik ya. Maksud saya jangan sampai ditaruh di sini. Ini adalah kumparan lilitan untuk degaussing ya ini. Yang satunya ini untuk AC. Langsung saja kita sambung. Dan yang kedua yaitu ini lampu kabel bohlam. Biasanya yang saya pakai adalah 5 watt, ditaruh di elko utama sini. Ditaruh di sini ya. Gini, ada minus, ada plus. Lalu langkah berikutnya kita cari AVO biasa yang saya pakai regmeter ini. Terus kita cek dulu tegangan di B+ ya. Kita cek dulu tegangan di B+ nya, apakah keluar tegangan apa enggak yang terjadi suara tadi ya, mendesis. Sekarang kita coba dan kita hidupkan lagi. Nah, itu dia, masih terdengar suara ya. Kita cek dulu untuk B+ nya. Itu B+ hanya terukur 56 volt ya. B+ hanya terukur 56 volt. Terus terdengar suara denyitan. Ini dia, terdengar suara begitu. Ini hanya terukur 56 volt. Di bagian sini kita cek lagi. Nah, itu dia, sempat 90 volt terus turun menjadi 56 volt di area B+ ya. Di area B+ hanya terukur 55 volt. Ini dia, 54 volt. Langkah yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu kita open dulu. Untuk jenis ini langsung saja, tidak membuang waktu, kita open dulu di bagian B+ ya. Kita open dulu di bagian B+ ini. Untuk pengopenan B+ harusnya di dekat maksud saya di dekat sini ya, di dekat flyback. Ini dia, kita open langsung ya di bagian flyback. Jangan, kalau Anda mengopen jangan di area sini ya, di area sini jangan, harusnya di area sini yang di open. Yaitu dia di area situ ya, harusnya di area sini ya. Nah, ini
kita open di area pin flipback. Untuk pengopenan jangan sampai di area sini ya. Ini dia, ada elko satu lagi di sini. Di sini kan dia ke sini, ke feedback. Jadi teman-teman jangan sekali-sekali untuk mengopen di bagian sini, di B plus bagian elko bawah sini. Harusnya opennya di bagian atas ini dulu. Ini dia, kita open di sini ya. Langsung saja kita cek untuk tegangannya. Setelah kita open ya, apakah tegangannya masih drop, dan coba kita hidupkan lagi. Nah, itu terukur hanya 99 volt, tapi suara tidak ada berdenyit ya. Itu sudah tidak ada berdenyit untuk ke pin flipback. Jadi suaranya sudah hilang karena tegangannya sudah menghampiri normal. Tegangannya sudah 99 volt. Ini dia, tegangannya sudah 99 volt. Suara berdenyitnya juga hilang. Langkah pertama yang perlu kita perhatikan yaitu harusnya kan tegangan di sini kan 115. Langsung saja kita open untuk VR-nya. Sebelum kita open VR-nya, kita open dulu vertikalnya. Vertikalnya ada ini. Ini ya, ada dioda vertikal. Kita open dulu ini. Sebelum melangkah selanjutnya, kita open dulu di area vertikal ini ya. Ini. Jadi yang kita open dua macam. Dioda vertikal yang menuju IC ini. Ya ini. Dioda vertikal menuju IC vertikal ini. Kita open dulu di sini. Langkah yang kedua kita open ini. Ini sudah saya open. Langkah berikutnya kita cek lagi untuk tegangannya. Apakah masih 99 volt. Ini dia. Nah, masih sama ya, 99 volt. Untuk vertikalnya 0 ya. Itu titik 229 volt. Berarti sudah lepas. Tapi tegangannya masih 99 volt. Ini dia. Langkah yang ketiga yaitu langsung saja kita ini kan ada VR ya. Ini VR. Ini ada VR. Istilahnya 3-4 juga bisa, VR juga bisa. Kita cabut dulu. Sebelum kita cabut, kita lepas juga bisa. Kemungkinan besar VR-nya yang bermasalah. Jadi tegangannya jadi drop 99 volt, nggak nyampe 110 volt. Kita lepas dulu. Untuk VR-nya ini dia. Kita lepas VR-nya dulu. Biasa dia memakai 202, berarti 2 kilo ya. Ini 2 kilo. Kita ganti langsung dengan R ya. Umumnya kita ganti ini. Kalau saya langsung saya kasih R-nya yaitu 1 kilo, 1K.
Ini airnya coklat hitam merah ya, berarti ini 1 kilo. Kita pasang di sini. Nah, ini dia. Kita pasang di sini. Untuk pemasangan air jangan sampai keliru ya. Kita pasang di sini dan benar-benar terpasang dengan kuat untuk resistornya. Nah, ini dia, udah kelihatan kan. Nah, ini untuk airnya ini. Nah, ini cara pemasangannya. Nah, itu dia. Mungkin teman-teman pemula, cara pemasangan air yang benar yang begini ya. Ini. Langkah berikutnya kita cek lagi tegangannya di 115-nya, yang tadinya hanya terukur 99 volt. Kita cek lagi tegangannya di area sini, di area B+. Tadinya kan hanya terukur 99 dan kita cek lagi, kita hidupkan, kita cek di sini ya. Nah, itu dia, keluar 110 volt. Nah, ini dia, keluar 110 volt. Tadinya kan hanya 99 volt. Mungkin pengaruh dari VR-nya yang drop atau istilahnya sudah berkurang, jadi tegangannya juga ikut drop. Setelah saya ganti resistor ini ya, tegangannya baik sekali, jadi 110 volt. Langkah berikutnya, tadinya kan ini dioda sama ini ya, dioda ini saya open dan ini juga saya open. Ini ya, saya open. Langsung saja kita pasang, kita solder, kita kasih timah. Apakah berbeda atau sama ya? Setelah tegangan hampir 56 volt awalnya, terus kita open di sini jadi 99 volt. Terus kita kasih R ini, tegangannya naik. Setelah kita open ini dioda menuju flyback ya. Langsung saja kita coba dan kita nyalakan apakah ada perubahan atau masih sama. Nah, itu dia, masih sama ya, masih sama dan tegangannya drop. Ini tegangannya drop 56 volt setelah penjamperan R ini. Untuk jenis ini, kerusakan ini kemungkinan besar di bagian flyback ya. Ini di bagian flyback, kemungkinan besar kerusakannya di bagian flyback sini. Jadi suara berdenyut, bisa jadi flybacknya yang bermasalah. Langsung saja kita ganti untuk flybacknya ini. Untuk flyback ini biasanya memakai BSC 1010 ya, 1010. Langsung saja kita ganti dulu ya, kita ganti dulu untuk flybacknya ini. Nah, ini flybacknya ya, ini sudah saya lepas untuk flybacknya, dan coba kita ganti langsung dulu ya. Kita ganti dulu untuk flybacknya. Nah, ini dia setelah ini ya, setelah kami ganti flyback, ini bekasnya. Ini bekasnya pakai ini flybacknya T1010 ya, umum untuk TV Cina jenis ini.
untuk melangkah selanjutnya untuk jenis kerusakan tadi ya, untuk jenis kerusakan tadi. Jadi intinya yang perlu kita perhatikan yaitu tegangan dulu B+. Maksud saya tegangan posisi pertama tadinya kan hanya terukur 55 volt ya, posisi awal. Terus kami saya open di bagian B+ nya ini tegangannya naik 99 volt. Langkah yang kedua juga kita open ini bagian vertikalnya. Terus langkah yang keempat kasih dulu ini R ya, di bagian VR nya kasih R 1 kilo umum untuk jenis Cina ini ya. Terus kelanjutannya setelah kami ganti VR, tegangannya 110 ada ya. Terus kami pasang playback ini yang sempat saya open tadi, tegangannya drop lagi ya. Jadi otomatis untuk kerusakan tadi itu adalah di bagian playback. Sekarang kita coba dan kita nyalakan untuk TV nya. Mungkin teman-teman mempunyai kendala seperti ini ya. Kadang jangan keburu-buru diganti playbacknya, dicek dulu tegangan normalnya berapa dulu. Jadi kita sesuaikan untuk tegangan lainnya. Langsung saja kita cek untuk tegangan B+ nya ya. Setelah pergantian playback, dia tegangannya bagus ya, 110 sama. Tegangannya bagus 110 ke playback, ke elko B+ ya, maksud saya 110 bagus. Sekarang tinggal kita cek dan kita lihat layar apakah ada tampilan gambarnya, dan ternyata ada ya ini. Tadinya hanya berdenyut suaranya dan sekarang sudah bagus. Dan sekarang kita coba kita kasih gambar, kita kasih anten, barangkali teman-teman ingin tahu. Ya, itu dia sudah bagus ya tampilan gambarnya. Kita perbaiki dulu untuk fokusnya dan kita lihat lagi. Nah, ini dia bagus ya. Nah, ini dia tampilan sudah bagus sekali. Kita aja teman-teman, barangkali mempunyai kasus seperti saya ini, silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.